Halo teman-teman, balik lagi di Jumpa Pariwisata. Tak ngobrol yuk. Sebelumnya, perkenalkan, di sini saya Salina Sugiana Marisa dan Saya Alisa dia. dan perkenalkan juga narasumber kita yang super hebat. Apa ya? Saya Sunyati. Ibu, makasih ya udah hadir menyempatkan waktunya buat podcast begini nih. Gimana nih Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya, meskipun banyak gitu ya. Semoga ini perjalanan juga lancar. Alhamdulillah lancar ya, walaupun perjalanannya cukup jauh ya, kadang-kadang 5 menit gitu. Jadi ya lumayan lah ya. Oke, gimana nih Kak? Boleh deh dari Ibu dulu nih. Jelasin sedikit tentang Permas itu apa sih, kan orang-orang apa sih Permas pendidikan masyarakat. Oke, kalau misalnya kita searching di Google gitu ya, itu banyak banget yang membahas mengenai Permas gitu ya. Kalau misalnya dari pendapat saya sendiri sih ya, dari seseorang yang belum terlalu pakar di dalam bidang Permas ini, yang nggak jauh-jauh yang kayak di Google gitu lah ya, pendidikan di luar jalur non formal gitu ya. Dan mungkin kalau saya spesifiknya adalah kalau Permas itu adalah tujuannya untuk memberdayakan masyarakat gitu ya, bagaimana masyarakat tadi punya energi lah, punya suatu hal yang bisa dijadikan alat untuk memberdayakan masyarakat tadi gitu, sehingga dia mampu memperbaiki kehidupannya. Jadi baik dari segi ekonomi, pendidikan, maupun semuanya. Dari Mas itu ya, jadi masalah penting pendidikan Itu sangat penting. Jadi bukan hanya pendidikan formal aja gitu ya, pendidikan non formal pun penting gitu. Dan juga kalau di Penmas itu sendiri kan bukan usia-usia sekolah juga gitu ya, targetnya mulai dari kita dilahirkan gitu ya sampai nanti di usia lansia itu skop Penmas kebanyakan. Menurut sendiri, bagaimana sih kondisi budaya pendidikan saat ini? Waduh, kalau dibilang kondisi pendidikan masyarakat saat ini sih, kalau dibilang bagus banget, ya enggak juga gitu ya. Kalau dibilang jelek juga, ya enggak juga gitu ya. Karena pun sama halnya di dalam pendidikan formal gitu ya. Sekarang itu tuh pendidikan itu tuh lagi kayak bermusuhan, tapi nggak bermusuhan banget gitu ya dengan AI tentunya ya gitu. Mungkin lebih bilang seperti itu sih. Ya, saya juga sulit menjelaskan ya gitu ya. Tapi meskipun gitu ya, kalau ditanya gitu nantinya gitu, pendidikan itu bisa digantikan dengan AI enggak? Tentu aja enggak gitu ya. Buktinya apa? Sekarang meskipun AI banyak gitu ya, tapi tetap kan kita masih ada yang sekolah, kita masih kuliah, kita masih memperoleh ilmu karena apa? AI itu mungkin memberikan segala informasi yang kita butuhin, tapi secara empatinya, secara pendampingannya ya itu tidak memberikan. Betul. generasi sekarang tuh kayak kasih terus Iya benar. terus cara Kurang familiar gitu ya, kurang menarik mungkin ketimbang yang jurusan-jurusan yang prospeknya ya bisa dibilang udah pasti lah, yang menjanjikan betul gitu ya, gimana gitu ya. cara menarik generasi sekarang tuh kayak biar pasti tetap ada gitu. Oke, sebelum tadi ya gimana sih cara menarik biar orang-orang tuh ayo mau dong ke Penmas gitu dan sebagainya gitu ya. Tentunya juga kita perlu regenerasi gitu ya, nggak mungkin kalian kuliah terus gitu ya, pasti kita perlu ada kelas kita
juga, dan regenerasi juga sangat diperlukan gitu ya untuk keberlangsungan Penmas itu sendiri gitu ya. Nggak mungkin kan kalian jadi angkatan terakhir maju dan sampai gitu ya, nggak mungkin gitu ya, kita perlu regenerasi. Oke, kenapa sih kalian harus masuk Penmas? Mungkin itu pertanyaannya gitu ya. Kenapa? Nah, kalau kalian punya jiwa sosial yang benar-benar sosial banget dan kalian tuh pengen tahu gimana cara mendidik masyarakat, bagaimana ingin bisa dibilang kayak kemarin semboyan yang saya sebutin, saya ucapkan gitu ya. Apa coba sharingnya lagi ini. Iya betul, dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Semboyannya aja udah ini gitu ya, udah 3 hal itu. Jadi benar-benar dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Nah, kalau kalian punya jiwa sosial yang benar-benar gue pengen deh majuin daerah gue pengen deh majuin orang lain, gue pengen ketika gue sukses orang lain pun bisa sukses. Nah, mending kalian masuk ke Penmas, karena di Penmas kita benar-benar belajar bagaimana caranya mendidik seorang manusia. Jadi bukan hanya kita mendidik anak-anak, tapi kita juga tahu caranya bagaimana kita mendidik seseorang yang udah dewasa gitu ya, mendidik orang tua gitu ya, mendidik mungkin dari pokoknya Penmas itu skupnya dari balita gitu ya, dari kita mulai lahirin sampai kita lansia gitu ya, dan itu benar-benar skup kita semua gitu. Jadi bukan hanya kita nanti menjadi seorang pendidik gitu ya, tapi ketika kita pun nantinya misalnya kan nggak semua orang juga kuliah itu buat karir, tapi juga memang kuliah hanya untuk menempuh pendidikan aja. Misalnya nanti ya bagi yang perempuan gitu ya mau jadi ibu rumah tangga aja gitu, Penmas ini benar-benar ilmunya bisa digunain banget gitu ya, luas banget, bener luas banget. Jadi mungkin nanti di rumah tangganya kita bisa mengajarkan parenting, karena itu salah satu mata kuliah yang ada di Penmas itu sendiri. Terus nanti kita pun ketika nanti sudah berumah tangga, kita bergaul dengan sesama gitu ya, sesama ibu-ibu. Nah itu kita juga bisa menjadikan kelompok belajar gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar pendidikan ketika di umur sekolah aja gitu. Jadi skup Penmas itu sangat luas. Jadi kalau kalian pengen pengen memberdayakan orang lain, pengen tahu gimana sih seluk-beluk dari manusia itu sendiri, so you have to go to Penmas. Kamu harus masuk Penmas gitu ya, seperti itu. Gimana nih? Juga banyak orang tuh kan bilang Penmas kayak gimana cara Iya, jadi gimana sih cara sudut pandang orang lain terhadap jangan sih Penmas, apalagi dia betul gitu ya, jadi apa nanti gitu kan ya. Itu semua tergantung balik lagi ke diri kita sendiri gitu ya. Kalau misalnya orang lain memandang kita rendah gitu, apa sih Penmas gitu ya, kalau misalnya kita pun tidak ada tindakan, tidak ada action gitu ya, ya udah bakal selamanya orang itu nanggep Penmas itu ya udah gitu doang, apaan sih dari Penmas. Apalagi pas zaman saya kuliah itu kan di 2018 ya, pertama masuk kuliah banget gitu ya, pertama masuk kuliah banget di S1 itu 2018, dan namanya itu bukan Penmas tapi pendidikan luar sekolah. Betul, pendidikan luar sekolah. Dan itu skupnya mungkin kalau Penmas kan udah tahu lah ya, pendidikan masyarakat. Oke, berarti kita akan mendidik masyarakat, itu sudah ibaratnya sudah terperinci. Nah gitu ya, kalau misalnya pendidikan luar sekolah itu apaan, itu lebih skupnya lebih luas dan orang-orang tuh nggak bakal tahu terkait pendidikan luar sekolah itu. Jadi dulu pun saya mengalami hal seperti itu ya, apaan sih masuk Penmas, apaan sih Penmas, prospeknya gimana. Memang gitu ya, kalau bisa dibilang gitu ya, Penmas itu bukan seperti jurusan yang lain gitu. Misalnya kalau misalnya kita kuliah S1 dokter ya udah pasti nanti kita akan jadi dokter gitu ya. Meskipun di lain sisi itu selain menjadi dokter kita pun bisa jadi hal-hal yang lain. Nah, kita balik lagi dengan Penmas, mungkin kita tidak ada prospek spesifik terkait pekerjaan apa yang bakal kita kerjakan nantinya gitu ya. Tapi
skup Penmas itu bener-bener luas seluas itu. Jadi ibaratnya apalagi misalnya kalian punya jiwa-jiwa yang nggak pengen dikekang, nggak pengen dengan satu hal doang gitu, Penmas itu prospeknya sangat besar. Dan jangan menjadi kalau AI. Betul, tidak bakal bisa digantikan oleh AI itu. Dan juga apa ya, Penmas itu bener-bener deh kalau misalnya kita apa ya, prospek kerja Penmas itu benar-benar besar gitu deh pokoknya. Maksudnya jadi Sampai saking luasnya bingung gitu ya. Ibaratnya nih, kita bisa menjadi penyuluh, kita bisa menjadi pendidik, kita bisa menjadi seseorang yang profesional. Pokoknya banyak banget deh. Kita bisa jadi tutor, pelatih, trainer, terus motivator, terus NGO. Saking banyaknya gitu, tidak ada yang spesifik. Dan gimana sih orang-orang itu tidak memandang rendah si Penmas tadi ya, mulai dari diri kita sendiri. Lo jangan mandang gue rendah gitu. Ibaratnya seperti itu, kita harus punya value di dalam diri kita sendiri. Kalau misalnya kita tidak punya value, ya udah orang akan memandang kita rendah. jadi juga bukan di Betul, tidak hanya di jurusan Penmas doang. Jadi ibaratnya kalau misalnya ada orang memandang diri kita rendah, kita seharusnya introspeksi gitu ya. Oh kenapa ya ini orang nganggap gue tuh rendah gitu. Oke, ternyata orang nganggap diri gue rendah itu ternyata gue gak ada value. Gue orangnya di kelas mungkin diem doang gitu. Kalau presentasi sekedar ngomong doang misalnya. Terus nggak ada suatu hal yang mungkin, wih gila itu orang bagus banget ya. Nah itu yang harus kita munculin di dalam Penmas itu sendiri dan dimulai dari diri kita. Iya betul, diri kita sendiri. Kayak punya pengalaman di belajar nih, kan kayak ibu udah lama di Penmas, ada Ada nggak berapa sih tahun sih ya? Jadi kayak Berapa tahun ya? Jujurly S1 saya Penmas pendidikan. Di sini di Unsika. Saya cutting kalian ya, jadi harus hormat nih. Iya, saya cutting kalian. Saya masuk Penmas itu 2018. Jadi saya masuk Penmas 2018. Pertama itu masih PLS sih. Terus 2023 saya lanjut S2 dan 2005 kemarin lulus gitu sih. Mau tahu nggak cerita saya kenapa saya masuk Penmas gitu? Mau banget atau mau banget nih? Iya, jujurnya mungkin kebanyakan mahasiswa Penmas itu tuh masuk ke jurusan Penmas itu mungkin di jurusan kedua mungkin ya. Ibaratnya bukan jurusan, iya betul, bukan jurusan priority. Bener nggak sih? Atau hanya saya doang nih? Bener nggak? Bener ya? Ya termasuk saya. Saya juga dulu nggak tahu ya. Apalagi waktu pas zaman saya di 2018 itu nomenklatur Penmas itu masih pendidikan luar sekolah gitu, dan saya tuh ya udahlah, pokoknya saya dulu tuh kalau nggak pengen jadi pengen masuk jurusan ekonomi bisnis atau tata busana atau bahasa Inggris, udah pokoknya. Tapi yang paling priority saya adalah ekonomi bisnis atau bisnis internasional ya, pokoknya tentang bisnis deh gitu, karena saya orangnya itu iya benar, saya pembisnis asbis gitulah pokoknya. Tapi ya namanya kita punya rencana tapi takdir Allah berbeda. Nah iya betul gitu ya. Dan pada saat itu saya pokoknya berbagai jalur itu, pokoknya saya ke ekonomi bisnis pokoknya gitu lah ya. Dari Span PTKIN gitu ya, tahu kan ya jalur itu kan, Span PTKIN, terus SN apa ya, BT gitu ya, SNBP gitu, itu juga yang eligible yang pakai prestasi itu saya nggak masuk semua di situ, nggak masuk. Terus saya masuknya di jalur SNBT yang pakai tes UTBK itu. Tapi kalau zaman saya itu masih pakai kertas, di 2018 itu belum ada komputer gitu. Saya masuk tuh di situ, kan ada 3 jurusan yang saya pilih waktu itu. Kita pilihnya 3 jurusan. Pertama saya masih ngebet di tata busana di UPI, kedua bahasa Inggris, dan yang ketiga apa ya gitu. Bener apa ya, dan saya
baca gitu ya di dalam prodi Penmas itu kita akan belajar kayak wirausaha. Ih, seru nih ada wirausahanya karena kan saya tahu lah ya otak-otak bisnis gitu, pengennya ada yang suatu hal tentang bisnis lah ibaratnya gitu. Jadi ya udah akhirnya saya coba deh ini Penmas walaupun nggak tahu apa, ya udah dicontreng pilihan ketiga benar-benar pilihan ketiga dan nggak tahu apa, dan cuman tertarik karena ada MK wirausaha aja. Oke, kesini nggak diterima nih di UPI ya kan, nggak ada namanya dan lain sebagainya. Terus ternyata saya keterimanya di Unsika pendidikan luar sekolah, dan ibu bapak saya pun sempat nanya itu jurusan apa gitu, kamu jurusan apa sih kok bisa masuk ke jurusan itu gitu kan. Dan apa namanya, nggak tahu saya juga Bu Pak, yang penting udahlah masuk aja gitu ya, masuk aja gitu. Dan terlebih sedikit cerita, saya itu kalau dibilang bukan dari keluarga yang berada lah ya, bukan sama sekali gitu ya. Saya bisa dibilang dari keluarga yang sederhana, yang benar-benar sederhana banget gitu. Ibaratnya orang tua saya cari penghasilan buat hari ini ya udah harus hari ini, ibaratnya seperti itu. Dan saya beruntungnya itu punya orang tua yang selalu support pendidikan saya gitu. Jadi kamu boleh kuliah dimanapun gitu ya, kuliah dimanapun, terus sejauh apapun gitu ya, silahkan. Tapi mohon maaf, untuk secara finansial ibu bapak nggak bisa. Coba begitu ya sama orang tua, nggak bisa. Oke, berarti kamu harus bisa usaha sendiri nih. Terlebih kan saya memang no. Ini plot twistnya ini bukan. Nah terus juga apalagi saya kan memang orang yang di luar pulau gitu, di luar pulau Jawa banget. Saya memang asli lahiran Sumatera, terus saya juga dari Sumatera, bener-bener real orang Sumatera gitu ya, mungkin keturunan Jawa aja gitu. Soalnya ibu bapak saya emang orang Jawa gitu. Saya dari sana, sekolah dari SD sampai SMA juga di sana, beraniin diri daftar di sini. Betul, sebenarnya nggak ada sih kasih di UPI gitu ya, tapi emang rezekinya di sini dan ternyata Allah bukain semua itu. Pokoknya singkat cerita, saya dibolehin kuliah di luar Sumatera gitu ya, di Jawa, tapi dengan catatan tadi kamu harus usaha sendiri gitu ya. Jadi oke, pada saat itu pun alhamdulillahnya saya sudah mendaftar gitu ya, mendaftar beasiswa. Kalau sekarang namanya kuliah, kalau saya dulu namanya bidik misi, mungkin pernah dengar bidik misi gitu ya. Nah itu saya daftar dan saya ingat banget di tahun 2018 itu keluarga saya ekonominya lagi terpuruk banget. Bapak saya kan petani gitu ya, dan petaninya yang ditaniin oh ya, iya betul, yang dihasilkan itu benar-benar lagi gagal gitu, benar-benar lagi terpuruk banget. Dan saya ingat banget, thank you so much for my mom gitu. Pokoknya waktu itu ibu saya punya uang cuma 500.000 dan buat berangkatnya saya itu 500.000 itu sebenarnya kurang gitu ya. Jadi saya umur 18 tahun, saya ke Karawang seorang diri, dan itu naik bis bukan naik pesawat, naik bis bener-bener dari Palembang pelosok. Kalau kita ke kotanya itu mungkin perlu 4 buat ke kota Palembang, belum kita ngelewatin provinsi. Iya betul, provinsi Lampung, terus Banten dan sebagainya, nyampe ke Karawang itu perlu mungkin. Waktu dulu juga belum ada tol ya, tolnya belum beroperasi, mungkin ada tol tapi belum panjang gitu ya, belum nyampe Palembang banget. Mungkin bisa dihitung hampir 2 hari ya buat sampai ke Karawang. Betul, seorang diri gitu, 15 tahun ya mungkin belum itu first time banget, dan mungkin juga kekuatan doa dari ibu bapak gitu ya. Jadi alhamdulillahnya itu saya masih ingat banget, saya mau ngirim pesan juga ya. Ini boleh ya. Nah, jadi karena doa dari
ibu bapak mungkin mengirimkan malaikat, dan saya kan waktu itu cuma membawa uang tuh 500 itu ya, dan itu 500 itu udah dipotong bis, bayar bis tadi, tiket bis mungkin sisanya cuma sekian puluh ribu karena bis waktu itu sekitar 400 sekian. Saya cuma bawa uang segitu toh, nggak tahu nanti di jalan ada apa ya, saya wallahu alam pokoknya. Tapi alhamdulillah saya ada di sini, berarti saya masih hidup gitu ya. Nah, pokoknya di bis itu saya ketemu orang yang baik banget. Saya itu dulu tuh nggak pernah namanya makan di restoran. Saya nggak, tidak pernah. Kan ada tuh biasanya kan kita berarti di rest area kan biasanya ada restoran gitu ya. Nah, saya nggak pernah banget makan di restoran. Nggak mungkin mentoknya kalau lapar banget gitu ya. Saya waktu itu bilang ke diri, oke Sumiati, kalau kamu lapar banget, oke kita nggak apa-apa beli pop mie aja. Mungkin harganya 15.000, duit kita masih cukup gitu ya. Udah beli pop mie aja gitu. Tapi